Halo guys, kembali bersama gue di channel Will Anime Kun. Hari ini gue bakal ngerasain anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah guys. Ya jadi di episode kemarin dimana ya karakter baru Sharon debut dan membuat sebuah apa ya kekacauan dimana ya dia memang masih ingat Shu dan ingin mengincar Kisara gitu. Memang tujuannya ingin mengincar Kisara dan ya gue penasaran bagaimana atau kelanjutan cerita ketika ya Kisara Shu menemukan Kisara dan di situ ada Sharon juga gitu di mimpi atau di masa lalunya gitu. Ya gue penasaran ya sih apa lanjutan cerita itu. Dan ya udah tidak menunggu berapa lagi langsung cek ke episode 7 guys, let's go. Oke, kita langsung aja ke videonya saja. Let's go. Oh, oke. Ya, kita lihat pertarungan terus Sharon versus Kisara. Ternyata Sharon sangat pede ya menggunakan pisau dan Kisara menggunakan pedang khasnya gitu. Duh, ada yang datang. Ayana Group kah? Oh iya benar, polisian. Nyelekit banget kata-katanya itu. Dame. Jelek banget sumpah, ditarik gitu. Tuh sumpah, tuh sakit banget itu kalau ditarik rambutnya. Jatuh jambak rambutnya itu. Dan satu hal yang baru gue sadari di anime Egeskis, dua heroinnya rambut panjang. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang tahu kan siapa yang bakal menangin hatinya Siu nanti. Dua-duanya rambut panjang weh. Biasanya kan ada yang satu rambut pendek, satu rambut panjang gitu kan tuh khas banget kan dalam sebuah eh, anime yang banyak heroinnya. Cuma tonight. Oke. Lo hilang. Eh, boleh? Eh, kan hilang men sama kisah.
Mantap. Mantap. Biar surgawi. Holy Grail. Relik suci. 12 orang. Saron suci. Ya namanya juga biar hati masih dianggap suci kan. Hmm. Wanjay. Bawa speedboat sendiri nggak tuh? Gokil banget. Hmm. Itu sebenarnya klasik sih. Klasik banget sih. Banyak kok anime yang menggunakan objek Biawrati kan. Kayak Soke Sojo. Yang paling 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 hangat sih Soke Sojo sih. Paling hangat. Hmm, Gila nih cewek. Kayak OP banget loh. Uh, me mecha. Jadi memang Shu memanfaatkan Saron gitu kan untuk merebut Kisara gitu kan. Hmm, ini gini-gini. Ya udah, Saron nggak suci udah. Gak men, kok tiba-tiba what? Oh ini, oh itu ketika Shu menipu Saron itu pada saat di masa lalu gitu. Gue pikir cerita sekarang gitu, tapi cerita di masa lalu gitu. Dan dia menggunakan racun kan untuk membunuh atau untuk ya
Ya itu gue penasaran sih. Bagaimana su? Aduh, apalagi nih buka baju. Wah gila mantep coy. Dia mau ngapain dia? Oh no. Mau ngendalin mecha itu kan? Ya am. Ya am. Gue langsung inget ini. Gue langsung inget ini gue. Gue langsung inget Zero Two gue. Udah inget fix. Gue inget Zero Two. Ntar dia menyatu dengan robot fix dah. Makin makin kesini makin kesana nih anime. Gak expect gue tuh ambisinya Saron itu untuk menggunakan mecha gitu. Iya, bener. Mm-mm. Makanya dirasa Sauron tidak cukup kuat untuk melawan Kisar yang ternyata iblis. Akhirnya dia menggunakan kekuatan iblis juga gitu untuk melawan Kisara. Mm-mm. Sumpah ini makin kesini makin kesana bener anime ini sumpah. Hmm, enggak 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 enggak. Ya untuk mengalahkan iblis. Gue pengen tahu wujudnya gimana ketika dia menggunakan mecha. Oh my god, dia beneran pakai mecha dong. Dan di situ wajah lo, ada wajah lo di situ. Aduh, aduh. Gini amat mau lawan iblis. Hmm. Slime kah? Uh,
sakit, 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 sakit banget. Hilang nih, hilang nih. Yuna pasti hilang. Karena tahu kalau dia, karena dia punya firasat apa kisah lagi bertarung sama masih Saron gitu. Hmm. Nanti nanti gue jelasin, nanti gue jelasin yang di pertengahan tadi. Dokter Octopus. Tusuk perut ya? Dead dong. Emang nggak, emang ya susah sih kalau gunain kekuatan. Pasti Su nih. Ya Su sih. Susah sih kalau nggak nggunain kekuatan full power gitu kan. Nah Su pasti datang. Su pasti datang. Nah lu bakal kiss lagi, lu bakal dapet full power gitu ya. Udah, udah ketebak. Kan dibilang. Ya lu harus jawab. Main diajar aja. Oh. Ya, jadi dia punya feeling ya ke Kisar juga. Oh my god. Enak ya. Enak. Enak ya. Enak. Tapi Siu hilang ingatannya. Parah, parah, parah sih.
Oh, oke. Oh, dia ngejar Su. Oke, let's go. Hmm. Wow. Bahkan bahkan ya, bahkan Saron yang punya kekuatan seperti itu aja masih kalah sama Kisara yang benar overpower. Nah, ingatan lo hilang gak sih? Iya, dia nanya lagi kan. Hmm. Kan hilang lagi. Berarti gini ya mainnya. Ini yang selama ini gue pertanyakan itu loh. Hah, pura ya nu. Episode ini bukan episode lu. Episode lu udah kemarin ya. Buat mamahnya. Habis mama emang. Manjain banget ayahnya emang. Ya sekarang gue ngerti. Jadi eh ya hal yang baru gue sadarin ya. Ingatan Su ketika hilang itu batasnya itu sampai Kisara bekerja sama dengan dia, dengan Su. Itu aja sih sejauh itu. Jadi gue nggak sampai yang jauh-jauh sampai kenangan Ayano hilang semua itu enggak gitu. Tapi kan akhirnya kan ya itu Su kan tahu, masih masih tahu Kisara, masih tahu Ayano kan, masih tahu orang-orang yang pernah deket sama dia kan. Bahkan dia masih inget Sharon kan walaupun samar kan. Jadi itu gue bilang kekuatan atau hilang ingatannya tuh limitnya cuma sampai di situ aja. Dimana dia bertemu dengan Kisara di masa lalu gitu kan. Ya pertama kali jalin kontrak lah. Itu limitnya sih. Gue paham sih kenapa. Nih yang gue masih bingung tadi ya di awal. Bagaimana cara memberikan racun ke Saron ketika lagi gini-gini? Itu itu bukan dari mulut. Itu bukan dari mulut. Oke nih. Ya, kayaknya di penjara deh. Oh ini di sidak dulu. Oh, fakta yang tak terduga. Itu gue bilang. Jadi eh, bagaimana cara
memberikan racun ke Saron ketika berhasil mengkelabui Saron lah ketika Shu berhasil mengambil Kisara. Itu gue ngerti sih maksudnya. Bukan karena dari mulut. Kalau misalkan dari mulut, ya Shu juga bakal kena racunnya dong. Terus juga bukan dari pedangnya, juga bukan. Karena kalau dari pedangnya pasti Shu juga kena dong. Nah makanya kalau kata gue itu Shu itu pakai pengaman. Nah itu diolesin lah gitu kan. Yang secara nggak langsung membuat Saron terkena efeknya gitu kan, dan dia udah pasti nggak kena kan pakai pengaman kayak gitu. Jadi makanya anggapannya cara kinerja atau cara kerja racun itu seperti itu, dengan Shu menggunakan pengaman gitu kan. Yaitu sungguh trik yang cukup gila sih, karena memang ya itu Saron juga tujuannya ngebunuh Shu juga kan, karena tahu kalau Kisara mau diambil itu ya. Jadi nggak banyak sih, dan gue nggak begitu tertarik Saron menggunakan mecha karena itu klasik banget men. Jadi Daring udah pernah, terus juga anime menggunakan kekuatan mecha untuk melawan sesama mecha atau apalah gitu, kayak ambisi lah ibaratnya gitu kan, kayak ambisi seseorang untuk mengalahkan musuh yang kuat. Itu klasik banget gitu. Klasik dan biasa aja gitu, nggak spesial gitu. Cuman yang gue harus di guys bawah ini untuk episode ini, yaitu gue suka karena Kisara udah mulai nggak yang bahasanya, nggak yang kayak childish lagi lah gitu. Sekarang udah dewasa gitu kan, sebagai orang yang tahu bahwa ya lu juga punya rasa sisi manusianya ketika tahu bahwa ingatan itu memang sebuah pengalaman yang berharga gitu kan bagi manusia. Nah makanya akhirnya dia nanya kepastiannya ke Shu, apa sih Kisara buat kamu gitu kan, apa pentingnya Kisara buat kamu gitu. Jadi Shu ngerasa ya tetap dia adalah, atau Kisara adalah orang yang penting baginya, dan ya yang pasti ingin tahu tentang masa lalu orang tuanya, dan ingin juga tahu apa yang terjadi ketika nanti dia akan bertemu iblis yang lain gitu kan selain Kisara, seperti itu. Cuma gue nggak tahu sih apakah nanti Sauron bakal jadi rival abadi aja gitu, jadi kayak Sauron cuma jadi rival abadi terus habis itu ngelawan Kisara, atau nanti bakal ada iblis baru, intinya seperti itu. Gue juga nggak tahu ya, gue berharap semoga sih ini harapan gue sih. Ini harapan gue. Kalau di Koriko, gue harapan Majima tetap jadi rivalnya si satu. Tapi kalau di Engage Kiss, gue nggak mau Saron jadi rivalnya Kisara. Gue nggak mau. Gue pribadi nggak mau. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya this is me gitu loh. Maksud gue Saron tuh nggak cocok gitu jadi rivalnya Kisara gitu loh. Gue rasa ada yang lebih better lah gitu lah, yang cocok untuk Kisara nantinya kan. Gue berapa ada iblis baru atau monster baru yang nantinya bakal nyulitin mereka semua gitu, termasuk Shu juga dan Ayano gitu. Ya mungkin itu aja, yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kan harus gue bahas, dan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal di tag saja, dan baca notifikasinya agar lu tidak terlalu dari gue. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.